Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membahas materi mengenai pendekatan pemecahan masalah dan pendekatan kontekstual yang dianggotai saya sendiri, Mutia Safitri, NPM 19050041 sebagai moderator. Kemudian Mustaqim Aimi, NPM 19050030. Kemudian Dara Puspitasari, NPM 19050049. Baiklah, langsung saja materi pertama akan dibacakan oleh Dara Puspitasari. Kepada Dara dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya berterima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang yang pertama, definisi, tujuan, dan pendapat para ahli tentang pendekatan pemecahan masalah. Yang A. Definisi. Definisi pendekatan pemecahan masalah adalah pendekatan yang digunakan dalam mempelajari suatu ilmu pengetahuan dengan maksud mengubah keadaan yang aktual menjadi suatu keadaan seperti yang kita kehendaki, dengan memperbaiki prosedur pemecahan yang sistematis. Yang B. Tujuan. Tujuan dari pendekatan pemecahan masalah yaitu melatih siswa untuk mampu menggunakan berbagai konsep, prinsip, dan keterampilan yang memastikan yang telah atau sedang dipelajarinya untuk memecahkan masalah matematika, bahkan untuk memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Yang C. Pendapat para ahli. Menurut beberapa ahli tentang pengertian pendekatan pemecahan masalah, yaitu yang pertama, menurut WhatsApp, pembelajaran pemecahan masalah adalah jika seseorang menemukan masalah dan orang itu memiliki suatu obsesi atau kehendak atau keinginan yang sulit diperoleh secara langsung. Yang kedua, menurut Jackson, merumuskan masalah sebagai gabungan antara obsesi dan hambatan. Yang ketiga, menurut Gagne, memberikan batasan sebagai berikut. Pemecahan masalah dapat dipandang sebagai suatu proses di mana pembelajar menemukan perpaduan rumus atau aturan atau konsep yang sudah dipelajari sebelumnya dan selanjutnya menerapkan untuk memperoleh cara pemecahan pada situasi keadaan baru. Cara demikian juga merupakan proses belajar yang baru. Yang kedua, kelebihan dan kelemahan pendekatan pemecahan masalah. Yang B. Kelebihan pendekatan pemecahan masalah. Yang pertama, siswa memperoleh pengalaman menggunakan pengetahuan serta keterampilan yang sudah dimilikinya. Yang kedua, dapat memperkaya, memperdalam, dan memperluas kemampuan siswa. Yang ketiga, siswa lebih kreatif, aktif, berpikir logis, dan menyusun rencana penyelesaian suatu masalah. Yang keempat, dapat menimbulkan kegairahan belajar siswa. Yang kelima, memberi kesempatan pada siswa maju terus dalam belajar. Yang keenam, memperkuat konsep diri pada siswa dengan latihan percaya diri. Yang ketujuh, pendekatan ini kegiatan pembelajarannya lebih berpusat pada siswa. Yang B. Kelemahan pendekatan pemecahan masalah. Yang pertama, memerlukan perubahan kebiasaan cara belajar siswa yang menerima informasi dari guru secara apa adanya. Yang kedua, guru dituntut mengubah kebiasaan mengajarnya yang umumnya sebagai pemberi atau penyaji informasi. Yang ketiga, dituntut siswa harus aktif dan harus berkompeten. Yang keempat, memerlukan kemampuan berpikir yang tinggi. Yang kelima, keberhasilan sulit dicapai bila diikuti oleh siswa dengan jumlah siswa cukup banyak karena berbeda dengan kemampuan berpikir. Yang ketiga, langkah-langkah pelaksanaan pendekatan pemecahan masalah. Secara garis besar, strategi pemecahan masalah mengacu pada model 4 tahap pemecahan masalah yang diusulkan oleh Georgi Polya sebagai berikut. Yang A. Memahami masalah. Pada tahap ini, kegiatan pemecahan masalah diarahkan untuk membantu siswa menetapkan apa yang diketahui pada permasalahan dan apa yang ditanyakan. Beberapa pertanyaan perlu dimunculkan kepada siswa untuk membantunya dalam memahami masalah ini. Yang B. Membuat rencana untuk menyelesaikan masalah. Pemecahan masalah tidak akan berhasil tanpa perencanaan yang baik. Dalam perencanaan pemecahan masalah, siswa diarahkan untuk dapat mengidentifikasi strategi-strategi pemecahan masalah
yang sesuai untuk menyelesaikan masalah. Dalam mengidentifikasi strategi-strategi pemecahan masalah ini, hal yang paling penting untuk diperhatikan adalah apakah strategi tersebut berkaitan dengan permasalahan yang akan dipecahkan. Yang C, melaksanakan rencana yang dibuat pada langkah kedua. Jika siswa telah memahami permasalahan dengan baik dan sudah menemukan strategi pemecahannya, langkah selanjutnya adalah melaksanakan penyelesaian soal sesuai dengan yang telah direncanakan. Kemampuan siswa memahami substansi materi dan keterampilan siswa melakukan perhitungan-perhitungan matematika akan sangat membantu siswa untuk melaksanakan tahap ini. Yang D, memeriksa ulang jawaban yang diperoleh. Memeriksa ulang jawaban yang diperoleh merupakan langkah terakhir dari pendekatan pemecahan masalah. Langkah ini penting dilakukan untuk mengecek apakah hasil yang diperoleh sudah sesuai dengan ketentuan dan tidak terjadi kontradiksi dengan yang ditanya. Ada 4 langkah penting yang dapat dijadikan pedoman untuk melaksanakan langkah ini, yaitu yang pertama, mencocokkan hasil yang diperoleh dengan hal yang ditanyakan, menginterpretasikan jawaban yang diperoleh. Yang ketiga, mengidentifikasi adakah cara lain untuk mendapatkan penyelesaian masalah. Yang keempat, mengidentifikasi adakah jawaban atau hasil lain yang memenuhi. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari Dara Puspitasari, yaitu mengenai penerapan pendekatan pemecahan masalah dalam pembelajaran matematika. Pembelajaran melalui problem solving tentu dimulai dengan sebuah masalah. Peserta didik belajar dan memahami aspek penting dari konsep atau ide dengan mengeksplorasi situasi masalah. Masalah yang digunakan cenderung lebih terbuka dan memungkinkan beberapa jawaban yang benar dan beberapa pendekatan solusi. Dalam mengajar melalui pemecahan masalah, masalah tidak hanya berfokus pada rangsangan belajar siswa, tapi juga berfungsi untuk mengeksplorasi matematika. Siswa berperan aktif dalam proses pembelajaran dengan mengeksplorasi dan menemukan strategi solusi mereka sendiri, karena eksplorasi masalah merupakan komponen penting dalam pengejaran melalui pemecahan masalah. Penerapan pendekatan problem solving dalam pembelajaran matematika dapat kita lakukan dengan cara 1. Buat permasalahan soal. Yang kedua, deskripsi dan solusi. Biarkan peserta didik tersebut mengerjakan soal tersebut terlebih dahulu. Setelah itu, dalam solusi ini, peserta didik telah mampu menghubungkan pengetahuan awal yang telah ada dalam struktur kognitif mereka. Namun demikian, peserta didik masih harus diarahkan untuk mengembangkan strategi yang lebih efisien. Nampak jelas bahwa peserta didik diberi kesempatan untuk mendiskusikan strategi alternatif dalam menyelesaikan masalah sebelum proses penyelesaian masalah berlangsung. Pertanyaannya adalah, bagaimana peserta didik bisa belajar menggunakan strategi yang ada sebelum ada instruksi yang terjadi? Kemudian, bagaimana pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki peserta didik untuk menciptakan strategi yang masuk akal? Jawabannya yang mungkin dari pertanyaan ini adalah, prosedur yang diciptakan peserta didik bersumber dari kedalaman intuisi dan cara berpikir alami mereka. Selanjutnya, perlu mengkaji lebih jauh tentang bagaimana cara berpikir alami peserta didik dalam problem solving matematika. Pembelajaran dengan pendekatan problem solving terjadi ketika proses kegiatan pemecahan masalah dilakukan peserta didik berlangsung. Artinya, proses pembelajaran berlangsung selama proses pemecahan masalah berjalan, di mana peserta didik bebas menggunakan pendekatan sesuai dengan pikiran masing-masing. Pendekatan kontekstual. Pendekatan kontekstual merupakan suatu proses pendidikan yang holistik yang bertujuan membantu peserta didik untuk memahami makna materi pelajaran yang dipelajarinya dengan mengaitkan materi tersebut dengan konteks kehidupan mereka sehari-hari. Menurut beberapa ahli tentang pengertian pendekatan kontekstual, yang pertama adalah Briansa, mendefinisikan pembelajaran kontekstual merupakan konsep belajar
yang membantu pendidik mengaitkan materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata peserta didik ke dalam kelas. Kemudian menurut Johnson mendefinisikan pembelajaran kontekstual adalah usaha untuk membuat peserta didik aktif dalam memompa kemampuan diri tanpa merugi dari segi manfaat, sebab peserta didik berusaha mempelajari konsep sekaligus menerapkan dan mengaitkannya ke dunia nyata. Yang ketiga, menurut Trianto mendefinisikan kontekstual merupakan suatu konsep yang membantu pendidik mengaitkan konten mata pelajaran dengan situasi dunia nyata dan memotivasi peserta didik membantu hubungan untuk antara pengetahuan dan penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga, warga negara, dan tenaga kerja. Kelebihan dan kelemahan pembelajaran pendekatan kontekstual. 1. Kelebihan: memberikan kesempatan pada siswa untuk dapat maju terus sesuai dengan potensi yang dimiliki siswa, sehingga siswa terlibat aktif dalam pembelajaran. Yang B. Siswa dapat berpikir kritis dan kreatif dalam mengumpulkan data, memahami suatu isu dan memecahkan masalah, dan guru dapat lebih kreatif. Yang C. Menyadarkan siswa tentang apa yang mereka pelajari. Kelemahan dari pembelajaran pendekatan kontekstual. Yang pertama, dalam pemilihan informasi atau materi di kelas didasarkan pada kebutuhan siswa, padahal dalam kelas itu tingkat kemampuan siswanya berbeda-beda, sehingga guru akan kesulitan dalam menentukan materi pembelajaran karena tingkat pencapaiannya siswa tadi tidak sama. Yang B. Tidak efisien karena membutuhkan waktu yang agak lama dalam pembelajaran. Yang C. Dalam proses pembelajaran dengan model kontekstual akan nampak jelas antara siswa yang memiliki kemampuan tinggi dan siswa yang memiliki kemampuan yang kurang, yang kemudian menimbulkan rasa tidak percaya diri bagi siswa yang kurang kemampuannya. Langkah-langkah pelaksanaan pendekatan kontekstual. Menurut Nur Hadi tahun 2002, sebuah kelas dikatakan menggunakan pendekatan kontekstual jika menerapkan 7 komponen utama sebagai berikut, yaitu konstruktivisme adalah proses membangun atau menyusun pengetahuan baru dalam struktur kognitif peserta didik berdasarkan pengalamannya. Yang kedua, inkuri. Inkuri merupakan proses pembelajaran yang dilandasi pada pencarian dan penemuan melalui berpikir secara sistematis. Yang ketiga, bertanya. Kegiatan bertanya sangat penting dalam menggali informasi yang ingin didapat. Bertanya adalah fondasi dari interaksi belajar mengajar. Yang keempat, masyarakat belajar atau learning community. Melalui interaksi sosial, belajar akan lebih bermakna. Belajar dengan bekerja sama dengan kelompok atau masyarakat baik secara formal maupun alamiah. Yang kelima, pemodelan atau modeling. Pada pembelajaran kontekstual, menemukan arti penting dalam pemodelan, dikarenakan peserta didik akan lebih mudah memahami materi pelajaran dengan peragaan sesuatu sebagai contoh yang dapat ditiru peserta didik. Refleksi ialah proses untuk melihat kembali, mengingat kembali, dan menganalisis kembali kejadian-kejadian atau peristiwa pembelajaran yang telah diproses peserta didik. Yang terakhir, penilaian nyata atau authentic assessment. Penilaian nyata adalah upaya yang dilakukan guru dalam mengumpulkan berbagai informasi dan data tentang perkembangan belajar yang dilakukan peserta didik. Penerapan pendekatan kontekstual dalam pembelajaran matematika. Agar pembelajaran kontekstual berhasil dalam pelaksanaan proses pembelajaran matematika, maka seorang guru tentunya tidak boleh melupakan 7 komponen yang harus ada dalam menerapkan pembelajaran kontekstual dalam kegiatan pembelajaran matematika, yaitu konstruktivisme adalah proses membangun atau menyusun pengetahuan baru
dalam struktur kognitif peserta didik berdasarkan pengalamannya. Guru sedikit menjelaskan apa itu bangun ruang, memberikan contoh macam-macam bangun ruang, sifat-sifat bangun ruang, rumus, unsur-unsur, dan konsep-konsep lain yang terdapat pada bangun ruang. Yang kedua, inquiry. Guru meminta murid untuk memberikan contoh-contoh benda yang mirip dengan macam-macam bangun ruang yang ada di sekitar lingkungan sekolah. Yang ketiga, bertanya. Guru memberikan kesempatan muridnya untuk bertanya seputar materi bangun ruang. Yang keempat, masyarakat belajar. Guru memberikan muridnya kesempatan untuk berdiskusi dengan temannya atau bertanya dengan keluarga dan lingkungan sekitar. Kemudian yang kelima, pemodelan. Guru memberikan suatu alat peraga untuk membangun pemahaman konsep materi bangun ruang dan memotivasi siswa untuk berperan aktif dalam kegiatan pembelajaran. Yang keenam, refleksi. Guru menjelaskan kembali dan memberikan kesimpulan atas apa saja yang telah dipelajari pada materi bangun ruang. Yang terakhir, penilaian nyata. Guru mengumpulkan berbagai informasi dan data tentang perkembangan belajar yang dilakukan peserta didik. Kemudian guru memahami seberapa besar perkembangan peserta didik dalam belajar bangun ruang dengan memberikan latihan soal atau dengan pekerjaan rumah. Sekian.